Ada apa ini? Kok semua nampak tergesa-gesa? Nah, ini dia tempatnya. Hari ini sedang ada pemotongan kayu jati yang dilakukan oleh perhutani. Kami dan warga sekitar diperbolehkan mengambil batang kayu yang kecil atau rantingnya untuk kayu bakar. Kami menyebut ranting kecil ini kayu rencek. Teman, hutan ini milik negara yang dikelola bersama masyarakat sekitar. Nama lembaganya Kesatuan Pemangkuan Hutan Saradan. Mulai dari menanam, memelihara, sampai menebang, semua dilakukan bekerja sama dengan warga sekitar. Oh ya, sebelum ditebang, pohon harus dikeringkan terlebih dahulu selama setahun. Ini berguna supaya batang kering dan tidak pecah ketika ditebang. Sambil menunggu pohon dipotong, santap bekal makanan yang dibawa dari rumah yuk. Wis bagian untuk sebuah kabeh toh. Wes saiki rada jaga jarak ya. Mundur kabeh ya. Daun jati punya banyak manfaat loh. Salah satunya untuk membungkus makanan seperti bekal kami ini. Ada 3 manfaat membungkus makanan dengan daun jati. 1, karena daun jati yang tebal dan lebar bisa menjaga makanan tetap hangat. 2, aroma khas daun jati akan menambah makanan menjadi nikmat. Terakhir, tidak perlu khawatir makanan terkena bahan kimia. Topeng iki. Topeng siapa ya? Masa wene bapak-bapak? Ya ora mungkin ya. Iki lho dak cacah iku lho. Oh, iko. Oh, iko Nenek. Weh, ana apa Pak De? Iki topengmu ya? Iki apa ya? Iki panuwe iki mang. Delek gak bretek. Iya to ya. Iku ana kayuku wis gawa rono, gak usah sedih. Tenang saja, pamanku bisa buat kerajinan dari limbah kayu jati kok. Terima kasih paman. Yuk, langsung kita meluncur. Pak Lek, tolong gaekne topeng. Topengku ndek mang pecah. Iki kayune. Oh, kayune gak usah nganggo iki. Nang kene wis akeh baene, sampean melu aku. Ayo. Sebelum melakukan proses pembubutan, kayu harus diukur diameternya untuk menentukan titik tengah kayu. Kayu dibentuk dengan cara diputar dan dikurangi pada bagian tertentu. Kayu yang dibubut harus diperhatikan matang-matang agar tidak banyak yang terbuang. Nah, ini giliranku. Kayu yang tidak bisa dibubut kemudian dipahat. Eits, harus hati-hati ya. Jangan sampai memukul terlalu keras dan pecah. Nah, topeng Erle sudah mulai berbentuk. Kalau ini proses pengamplasan agar kerajinan yang dibuat halus dan mengkilap ketika diberi lapisan cat. Zaman dahulu, Paman Anwar membuat kerajinan akar kayu sendiri sampai akhirnya memiliki beberapa karyawan seperti sekarang. Ayo Farid, gosok terus kayunya. Kita buat licin sampai lalat pun kepleset kalau hinggap. Sebelum dijual, masih ada satu lagi yang harus dilakukan. Yap, proses pengecatan atau plitur. Agar kayu jati lebih mengkilap dan serat kayunya terlihat. Di sini ada berbagai macam kerajinan akar jati. Mulai dari gelas, piring, vas bunga, pokoknya lengkap. Harganya mulai Rp50.000 sampai jutaan rupiah. Selain dijual ke seluruh Indonesia, kerajinan buatan Paman juga sudah sampai luar negeri loh. Lang dolang. Oke, Mbak. Ayo boleh isi kedawong. Ayo, Cah. Ayo. Ayo, Cah. Ayo. Ayo. Mbak,
Ya, hati-hati lang ya. Matur nuwun ya Pak Le. Ya, wis. Silakan lang. Yuk, bersiap ngebolang lagi. Sepertinya Erle senang dengan topeng barunya. Jangan sampai rusak lagi ya. Oh iya, kali ini kami akan membantu kakak mencari biji kedaung. Lang, ning ndi Masmu? Lebo. Ayo ngeloy bengong ya. Mas. Lang, gini lo. Wah, ternyata sudah naik duluan. Yuk, langsung saja kita bantu. Nah, ini yang namanya pohon kedaung. Besar sekali kan? Pohon kedaung masuk ke dalam golongan 30 tanaman obat langka di Indonesia. Semua bagian dari pohon kedaung ini bisa dimanfaatkan sebagai obat atau jamu loh. Banyak para ahli kesehatan menyebut tanaman ini sebagai raja pohon obat-obatan. Kali ini yang kita petik buah kedaungnya ya. Aduh, hati-hati Lang. Maaf, tidak sengaja. Seperti ini buah kedaung tua yang belum dikupas. Bi, ayo wis cukup Bi, celok Masmu Bi. Mas. Yuk, langsung saja dimasak biji kedaungnya. Karena kampung kami berdekatan dengan Waduk Saradan, kami akan membuat makanan dengan ikan yang ditangkap dari danau. Yuk, siapkan bahan-bahan masakannya. Sebelum diolah, biji kedaung harus dikupas dahulu. Buang bagian kulit, ambil bagian bijinya saja. Agar lebih awet dan cepat matang ketika dimasak, biji kedaung harus dijemur kurang lebih 1 hari penuh sampai kering. Sangrai biji kedaung sampai berwarna hitam. Kalau biji sudah terkelupas dari kulit dan berwarna putih kecoklatan, tandanya sudah siap diangkat. Lalu tumbuk. Jangan terlalu halus ya menumbuknya, agar masih terasa renyah ketika dimakan. Ini dia bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Ulek semua bumbunya sampai halus. Kalau sudah halus, lumuri dengan bumbu sampai rata. Bungkus dengan daun pisang, lalu tutup yang rapat. Panas yang terkunci di dalam bungkusan daun dapat mematangkan ikan dengan merata. Oh iya, sebelumnya kami sudah memasak ketan untuk disantap bersama-sama dengan ikannya. Nyari. Dan didang wae sing wis dadi bungkusan. Ya. Kukus ikan kurang lebih 30 menit sampai semua ikan matang. Kalau bagian ini sih Farid yang ahli. Agar lebih menarik, beri pewarna makanan alami, lalu aduk sampai warnanya rata. Sambil menunggu ikannya matang, parut kelapa untuk jadi taburan makanannya. Nah, ikannya sudah matang dan nasi ketannya sudah siap. Langsung saja beri taburan parutan kelapa yuk. Biar tambah lengkap, jangan lupa taburan biji kedaung yang sudah halus. Nah, ini dia pepes ikan kedaung nasi ketan dari Saradan. Selain nikmat, cantik dan mengenyangkan, juga mempunyai segudang manfaat loh. Biji kedaung mengandung anti radang dan bagus untuk mengobati diare, demam, dan radang usus. Masak apa ku, Cah? Wak pepes. Enakku. Yuk, langsung saja kita santap. Enak toh, Le. Rasanya nikmat. Bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Ayo, habiskan makanannya.
Ayo cepat. Kayu-kayu ini akan kami bawa ke tempat pembuatan brem. Teman-teman pasti tahu kan oleh-oleh khas Madiun ini? Ada Paman Puji dan Paman Yoyo. Sedang apa ya mereka? Gue Pakde. Paman ada-ada saja. Mungkin Paman Yoyo lupa kalau ada Paman Puji di atasnya. Mbak sepurane Mbak Yo telat ya, Mbak. Ya ora apa-apa, Mbak Yu lagi teko kok. Yuk kita lanjutkan ngebualangnya. Nah, ini dia pamanku Joko, pemilik tempat pembuatan brem suling mas. Pakde, iki Pakde. Ya, saling kene. Pakde, bremnya kamu didamel. Wis mulai ket mau. Pakde aku lah men. Oleh kabeh ayo melok. Begini nih cara membuat brem. Setelah direndam selama 2 jam, cuci beras ketan memakai air mengalir agar bersih dari semua kotoran. Oh iya, Paman Joko hanya memakai beras ketan dengan kualitas terbaik loh. Karena sangat berpengaruh ke hasil bremnya. Wangi lah. Iya. Ayo wes, nak wes kabeh ayo digo ning mburi, dimasak. Setelah bersih, masak beras ketan seperti menanak nasi. Paman masih memakai kayu bakar untuk memasak karena memiliki panas yang tinggi dan menghasilkan aroma yang khas untuk bremnya. Setelah didinginkan dan diberi ragi, jadilah tape ketan seperti ini. Pembuatan tape memerlukan waktu 7 hari sampai bisa diolah menjadi brem. Ada apa jajal? Oleh, legi banget rasane. Ini apa, Dik? Ya legi toh. Aduh ini kene arep jajal brem, oga tape. Oh, lali lang enak lang. Piye to bikin? Ayo jajal brem yo. Ayo. Ayo, Pakde. Ayo. Yuk, langsung kita bawa tapenya. Ayo, Pakde. Ayo. Tape ketan yang sudah jadi harus dipisahkan antara air dan ampasnya dengan cara dipres atau diberi tekanan. Masukkan ketannya ke alat pres dan putar deh sampai tidak ada air yang tersisa. Wes lang cukup ki, banyune wis metu kabeh ki. Oke, Digo ning Pak. mburi digodhog maneh. Aja digodhog ya. Ayo, jangan. Ayo. Ayo, Pakde. Ayo ning mburi yo. Rebus air ketan sekitar setengah jam sampai kental. Oh ya, merebusnya harus sambil diaduk ya, agar air ketannya tidak menggumpal atau menjadi kristal. Karena panas tungku bagian depan dan belakang berbeda, sesekali air rebusan juga harus dipindah-pindah. Aduk kurang lebih 1 jam sampai berbusa dan mengembang. Oh, jadi apa, Dik? Yo iki wis setengah jadi, sesuk dadine. Mari kene dirotakne ning meja ngarep. Saatnya mencetak. Tuang adonan ke atas meja cetak sambil diratakan. Paman Joko generasi kedua yang sudah membuat brem sejak tahun 1968. Lang, rene lang. Oke, Pakde. Setelah didiamkan 24 jam, brem sudah mengeras dan siap dipotong-potong. Paman Joko menjual brem mulai dari harga 8.500 sampai 13.000 rupiah tergantung bentuk dan ukurannya. Dijual mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan. Dalam sehari, Paman bisa membuat 2 sampai 3 kuintal brem. Lang, apa ringi? Soale awak wis bantu bapak. Iki ditundek kanca-kancane ya. Oke, Pakde. Kita kejadian brem yo. Asik, terima kasih Paman. Yuk teman-teman, kita olah bremnya jadi cemilan yang enak. Selain brem, masih ada oleh-oleh dari Jawa Timur.
Salah satunya wingko dari daerah Babat. Kelapa ini nih bahan utama membuat wingko. Rit, aja diombe. Kuwi engko dienggo gawe wingko. Oh, hartaan nih. Parut kelapa sampai halus. Sambil menunggu parutan kelapanya selesai, bikin adonannya yuk. Siapkan tepung beras ketan, campur sedikit gula pasir, aduk sampai merata. Mbak itu seroto, Mbak. Iki seroto karo ngenteni klopone sik. Tiba klopone sama si parut. Oh iya. Tarono ya. Heeh. Campur parutan kelapa dengan adonan tepung. Nah, tambah saji kan. Tambahkan air kelapa agar kue yang dibuat lebih gurih. Bagi adonan menjadi 3 piring, karena kami akan membuatnya jadi 3 warna. Tuang adonan ke cetakan dan masak sampai semua adonannya mengeras. Rahasia memasak wingko, bagian cetakan besi tidak boleh langsung terkena api. Tapi beri alas besi atau pasir agar panas tidak membuat bagian luar wingkonya gosong. Oke, Bro. Yo kayak kono ben adem sik ora totone. Jangan lupa, kami masih punya brem yang akan dikombinasikan dengan wingko. Potong-potong brem, lalu panaskan. Larutan brem ini akan kami pakai untuk lapisan atas kue wingkonya. Oles wingko dengan adonan brem sampai merata. Taburkan parutan kelapa. Pasti teman-teman di rumah penasaran sama rasanya. Semua sudah siap. Cocok ke adonan brem, lalu hap. Rasanya gurih, manis, dan ada sedikit rasa dingin dari adonan bremnya. Ada banyak manfaat dari brem untuk melancarkan peredaran darah, membuat kulit jadi lebih halus, dan menghilangkan jerawat. Ayo cepat teman-teman, jangan sampai kita terlambat. Hari ini kami janji akan bermain kesenian dongklek bersama teman-teman. Wah, sudah mulai ternyata. Tapi untungnya kami belum tertinggal lama. Yuk, langsung saja ambil topeng dan posisi. Nah, topeng inilah yang selama ini selalu dipakai Erle kemanapun. Yaps, topeng dongkrek. Dongkrek ini kesenian tradisional khas Caruban, Kabupaten Madiun. Zaman dahulu dimainkan dan dipercaya bisa mencegah masyarakat terkena wabah penyakit. Nama dongkrek berasal dari suara alat musiknya. Dung dari suara beduk dan krek dari suara alat musik korek. Topeng penari dongkrek ada 3 jenis. Genderuwo atau buto, topeng putri atau roro ayu, dan topeng Mbah Palang atau orang tua. Unik kan? Kalau bukan kita yang menjaga tradisi, siapa lagi? Gimana? Seru kan petualangan kita kali ini? Salam bocah petualang. Dadah!